Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang budiman, hari ini kita bertemu lagi dalam Status Embun, sebuah program yang memberikan pencerahan pada kita meskipun hanya sedikit, tetapi menggugah perasaan ini menjadi lebih harmonis, lebih menata dalam kehidupan. Berbicara kehidupan dalam setiap sisi manusia sebagai individu dan juga makhluk sosial, pasti tidak terlepas akan sebuah nilai yang bernama kesalahan dan juga sesuatu nilai baik. Kalau dalam bahasa kita sebagai orang Islam, ketika kesalahan itu disebut dengan dosa, dan ketika berbuat baik itu akan mendapatkan pahala. Berkaitan dengan dosa dan pahala, berkaitan juga dengan neraka dan surga. Nah, disinilah Islam banyak mengatur mengenai tata cara kita mengenai bahayanya dosa. Salah satu tema yang akan kita bawa hari ini adalah mengenai bahaya dosa. Bersama kami telah hadir Kiai Haji Badrut Tamam MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Jember. Ustadz, berkaitan dengan yang tadi saya paparkan di depan bahwa bahaya dosa ini dalam Al-Quran telah banyak mengatur mengenai hal itu. Bisakah Ustadz memberikan tausiah kepada kami semua untuk memberikan pencerahan kepada kami? Persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Mas Joko pengantarnya tadi tentang masalah dosa dan akibat bahaya dosa ini. Sebenarnya kita kaum muslimin itu tidak hanya diperintahkan untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi kita kaum muslimin juga diperintahkan untuk tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang gampang, kita tidak hanya disuruh untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, tapi juga dilarang mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah. Karena itulah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah dua hal yang sama-sama wajib. Sama-sama harus dikerjakan. Tidak benar seseorang rajin mengerjakan sholat. Tidak benar seseorang rajin membayar zakat, kemudian berpuasa bulan Ramadan, tapi di sisi lain dia juga rajin berzina, rajin minum minuman keras, rajin mengganggu tetangganya. Ini juga tidak dibenarkan. Begitu juga sebaliknya, tidak dibenarkan seseorang tidak mengerjakan larangan Allah. Dia tidak berzina, dia tidak minum khamr, dia tidak berjudi, dan lain sebagainya. Namun dia juga tidak mengerjakan perintah Allah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji padahal ia mampu. Ini juga tidak dibenarkan. Karena itulah dua sisi ini adalah dua hal yang sama-sama wajib dikerjakan oleh kaum muslimin. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebagaimana disampaikan dalam mukaddimah tadi Mas Joko, bahwa kita memiliki jalan masing-masing. Perbuatan dosa jalannya adalah menuju neraka, dan perbuatan yang bernilai pahala, ya perbuatan amal solih itu menujunya adalah surga. Nah, dua sisi ini adalah dua sebab akibat. Sebab melakukan perbuatan dosa arahnya ke neraka, sebab melakukan amal solih maka arahnya adalah ke surga. Itu adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an misalnya dalam surat An-Nisa, potongan ayat 123 dan 124 dijelaskan, may ya'mal sholihan yujza bih. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk atau perbuatan dosa, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan amal solih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini adalah dua sisi balasan terhadap orang yang melakukan perbuatan amalnya ketika masih ada di dunia. Siapa yang melakukan amal soleh akan digiring menuju surga, dan siapa yang melakukan perbuatan dosa dia akan digiring ke dalam neraka. Perbuatan dosa ini bukanlah sesuatu yang harus diremehkan, tidak. Karena setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu akan berakibat. Tadi bisa berakibat baik atau berakibat buruk. Nah, perbuatan dosa ini yang jelas ini akibat buruknya pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, ya, dan tempatnya adalah di neraka. Orang yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa,
yang pasti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia dosanya tidak diampuni oleh Allah. Sedangkan di dunia ini ada banyak akibat seseorang apabila ia melakukan perbuatan dosa, ada beberapa dampak negatif yang akan diterima oleh orang tersebut ya. Dosa itu ada dua macam ya, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Ulama memerinci dosa besar itu tidak sama. Ya, ada yang meletakkan ini bagian dari dosa besar di nomor berapa, kemudian berapa urutannya tidak sama. Hanya saja ada kitab namanya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Ulama sepakat bahwa dosa yang paling besar itu adalah syirik, ya, menyekutukan Allah. Dan syirik ini adalah perbuatan yang di dalam Al-Quran dikatakan adalah perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama membagi syirik itu ada 3 macam. Yang pertama adalah seseorang mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, namun di samping mengakui Allah sebagai Tuhan, ia juga mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Ada Tuhan ayah, misalnya, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak, dan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi ada Tuhan lain selain itu. Nah, ini syirik yang pertama. Ada syirik yang kedua. Syirik yang kedua adalah seseorang tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Allah itu bukan Tuhan, tapi bahkan mengakui selain Allah itu adalah Tuhan. Ada Tuhan lain selain Allah. Ini juga masuk dalam kategori syirik yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada seseorang yang tidak mengakui adanya Tuhan sama sekali. Itu yang disebut dengan ateis itu ya. Allah itu bukan Tuhan, dan yang diklaim Tuhan oleh orang lain itu juga bukan Tuhan. Ini juga termasuk bagian dari syirik. Nah, 3 jenis syirik ini adalah termasuk dosa yang besar. Ya, dosa yang disebut kesesatan yang paling jauh, dan ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ia kembali lagi menjadi seorang muslim yang mukmin yang benar. Artinya dia membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kemudian memiliki keimanan yang benar, dia kemudian baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfarnya syirik itu adalah dengan cara kembali menjadi orang mukmin muslim yang benar. Kemudian dampak bahaya dari perbuatan dosa, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk di akhirat jelas tempatnya adalah neraka jika dia dosanya tidak diampuni oleh Allah. Namun di dunia ini ada banyak dampak seseorang melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Di antaranya adalah imannya akan semakin menipis. Seseorang yang sering melakukan perbuatan dosa, pelan-pelan imannya akan menipis. Dan jika imannya menipis, maka secara otomatis dia lebih mendekati kepada kekafiran. Orang yang sering mencuri, ini pelan-pelan imannya akan dikikis. Dan suatu saat, mungkin dalam kondisi tertentu, dia bisa saja akan menjadi kafir. Seseorang yang gemar melakukan perbuatan dosa semakin menggiring dia untuk menuju kekafiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkah hidupnya atau barokah hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mungkin hidup dalam kemewahan, fasilitas semuanya ada, bahkan mungkin lebih dari fasilitas yang ada. Tapi barokah hidupnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah baik, Berarti semakin hari hidupnya tidak semakin baik, Ini kemudian yang kedua. Yang ketiga adalah dampak dari melakukan dosa tersebut, hatinya semakin keras, Orang yang sering melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, ini hatinya susah untuk menerima kebenaran dari orang lain. Dinasihati akan terpental dengan sendirinya. Ini dampak seseorang sering melakukan perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya dia susah terbangun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering melakukan perbuatan dosa, itu yang ditunggu hanya hidayah dari Allah. Hatinya tertutup, hatinya keras, semakin digiring menuju kekafiran. Yang ditunggu hanya satu, yaitu hidayah. Ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, baru dia akan kembali. Mungkin kita pernah melihat ada seorang yang gemar melakukan perbuatan dosa, tapi detik-detik akhir hidupnya kemudian ia menjadi insaf dan lain sebagainya. Nah, itu hidayah yang masuk. Sebenarnya orang yang melakukan perbuatan dosa, apalagi sering melakukan perbuatan dosa, itu jauh dari hidayah. Karena hatinya keras dan lain sebagainya. Namun
bisa saja Allah memberikan hidayah kepada seseorang yang sering melakukan dosa besar. Ya, ya, Itu diantaranya banyak sekali. Ini adalah hal-hal yang sering diberikan oleh Allah kepada orang yang sering melakukan dosa besar. Ya Ustaz. Ya Ustaz, berkaitan dengan yang dijelaskan Ustaz tadi, ini ada sesuatu hal yang secara definisi ya. Sebenarnya hakikat dari dosa itu sendiri itu seperti apa Ustaz? Ya. Terima kasih Mas Joko. Ini pertanyaan ini sangat menarik sekali karena ada seseorang yang mungkin ia menyangka ini dia melakukan sebuah perbuatan yang ia menyangka itu berdosa, tapi sebenarnya tidak berdosa karena dia tidak tahu apa hakikat dosa, atau melakukan sebuah perbuatan yang dianggap tidak berdosa. Ya, dianggap tidak berdosa, padahal itu adalah berdosa. Ya. Hakikat dosa itu kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan su, ya, itu perbuatan jahat, ya. Atau dalam bahasa syar'inya juga al-ithmu. Al-ithmu itu artinya dosa. Nah, dosa itu apa? Dosa itu hanya masuk dalam dua bingkai. Pertama adalah tidak mengerjakan perintah Allah. Yang kedua adalah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak melakukan perintah Allah atau melakukan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dosa itu di situ. Berarti orang yang tidak sesuai dengan ajaran Allah itulah yang disebut dengan perbuatan dosa. Karena itulah penting kita mengetahui apa perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat daripada dosa. Iya. Jadi tadi juga Ustaz sempat menyinggung nih, ada yang disebut dengan dosa besar dan dosa kecil. Apakah kemudian dalam kalimat dosa besar dan dosa kecil ini nilainya kalau yang dosa kecil itu ya kita remehkan gitu, doa besar baru kita perhatikan gitu. Seperti apa nih Ustaz dalam penjelasannya Ustaz? Ya, sebenarnya Mas Joko, mengerjakan perintah Allah dan menghindar dari larangan Allah itu adalah dua hal yang sama-sama berat. Jadi ada orang mengatakan mendingan menghindar dari larangan Allah daripada mengerjakan perintah Allah. Itu sama-sama berat sebenarnya. Demikian pula tentang masalah dosa. Dosa besar dan dosa kecil adalah sama-sama berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan beberapa benda. Setelah dikumpulkan menumpuk tinggi, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat itu, tumpukan ini ibarat dosa. Karena itulah kamu jangan sampai mengerjakan perbuatan dosa walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Karena dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk sama halnya dengan dosa besar. Jadi kalau menumpuk dosa kecil pada akhirnya juga menjadi dosa besar. Sama dengan dosa besar. Termasuk meremehkan dosa kecil. Karena ada sebagian orang, kadang Mas Joko mengatakan begini, dosa kecil dibuat wudhu saja sudah habis. Nah, ini dosa kecil yang diremehkan seperti ini malah justru menjadi besar, menjadi berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya adalah ketika kita mengerjakan perbuatan dosa, kita mengakui bahwa itu adalah perbuatan yang salah, kemudian yang salah, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang betul seperti itu. Jangan meremehkan apakah itu dosa kecil ataukah itu adalah dosa besar. Ya, tidak dibenarkan seperti itu. Tapi Ustadz, di dalam kehidupan kita ini kan seringkali ada istilah yang seringkali kita dapat ya. Mulai dari masa saya kecil ya banyak sekali bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa gitu ya. Betul. Lantas penjelasan mengenai ini seperti apa? Karena memang kan manusia bukan makhluk yang sempurna, Ustaz. Betul. Ya, redaksi bahasa Arabnya itu ditemukan dalam kitab Tafsir Nadhmud Durar. Ya, dalam kitab Nadhmud Durar itu ada penjelasan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Ini bukan berarti bahwa manusia harus melakukan sebuah kesalahan. Tidak demikian. Akan tetapi manusia itu paling rentan melakukan kesalahan dan dosa. Manusia melakukan kesalahan itu paling rentan. Bukan berarti manusia wajib melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Tidak seperti itu. Karena pada hakikatnya ketika kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita disuruh untuk memilih. Ini loh, kalau kamu melakukan dosa ini loh, saya siapkan neraka. Kalau kamu melakukan amal soleh ini loh, saya siapkan surga. Karena itulah kamu saya beri akal. Ya, akal sehatmu gunakan. Dari akal sehatmu kamu akan bisa mengatur tubuhmu. Bagaimana akan diarahkan kepada perbuatan dosa atau diarahkan kepada perbuatan yang baik, amal soleh. Disinilah letak akal ya, yang mengatur fisik tersebut. Ya. Karena itulah al-insan mahalul khata' wan nisyan bukan berarti manusia wajib melakukan perbuatan dosa. Tapi yang dimaksud adalah manusia rentan untuk melakukan perbuatan dosa. Salah dan dosa itu rentan dilakukan oleh manusia. Karena itulah jadi manusia hati-hati.
karena manusia rentan melakukan perbuatan dosa. Ya, karena harus kuat memagari dirinya sendiri dengan nilai-nilai keimanan gitu ya. Iya, nah Ustadz, ini ada sesuatu hal ya yang kadang-kala kan kita tidak menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita, berbuat salah kan gitu ya, yang berkaitan dengan dosa. Tetapi tanpa sengaja tiba-tiba kita ini bisa saja melakukan hal itu. Contoh yang paling konkret ya merugikan orang lain lah misalkan. Saat kita berjalan tiba-tiba nyenggol seseorang yang sedang berdagang dan dagangannya itu tumpah gitu ya. Kemudian mereka kan dirugikan ini. Seakan kita pasti merasa bahwa itu satu hal yang salah gitu. Nah, hal seperti ini seperti apa Ustaz? Kalau kita bicara dosa dan bukan ini. Iya. Terima kasih. Itu adalah bagian dari hal yang bisa saja terjadi di antara kita ya. Tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan itu sama sekali tidak berdosa. Jadi tidak dihitung perbuatan itu adalah termasuk perbuatan yang berakibat menuju neraka. Artinya sama sekali tidak terhitung dosa karena dia tidak sengaja melakukan itu, bukan ada dalam pikirannya. Kemudian ada ulama lain yang mengatakan bahwa sebenarnya itu terhitung perbuatan dosa. Bagaimanapun dia melakukan kesalahan terhadap orang lain tetap dihitung dosa. Hanya saja dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ma'fuan anhu namanya. Ma'fuan anhu itu artinya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena di luar kendali dia sendiri. Itu artinya tidak disengaja. Sebenarnya dari dua pendapat ulama ini rumusannya sama. Artinya sama-sama dia tidak akan masuk neraka gara-gara perbuatan yang ia tidak sengaja dilakukannya. Kemudian tentang masalah ini, masalah akibat dari perbuatan yang ia tidak sengaja, ini menurut kajian fikih tetap harus ganti rugi. Jika berhubungan dengan hakul adami, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia, maka jika merusak barang orang meskipun tidak sengaja, itu tetap wajib ganti rugi. Ya, contoh tadi Mas Joko misalnya naik sepeda motor ya tanpa terkendali, ya mesin begitu bergerak misalnya tidak stabil, akhirnya nabrak dagangan orang. Bagaimana? Memang tidak berdosa atau dosanya diampuni oleh Allah. Namun barang-barang yang rusak sebab itu wajib diganti. Secara fikih tetap wajib diganti. Ya, demikian Mas Joko. Ya, berarti artinya harus ada perimbangan dalam sisi kemanusiaannya juga tidak merugikan orang lain, walaupun tertunda keuntungannya mungkin begitu Ustadz ya. Betul. Nah, lantas kalau demikian Ustadz, orang yang memiliki dosa, apakah sudah dipastikan itu masuk neraka dan kemudian orang yang beramal saleh itu pasti masuk surga ini? Kalau dari definisi Ustadz tadi ini. Iya, sebenarnya menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ini ada hubungannya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang ahli ibadah ke dalam neraka. Orang yang ahli ibadah sholat, banyak berpuasa, banyak berzakat, ya, kemudian umroh tiap tahun, ya, bisa saja oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang solih seperti ini dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya orang yang ahli maksiat, ya, di ahli maksiat dosanya banyak, dosa kecil, dosa besar dikerjakan semua, bisa saja oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Tapi itu tidak akan dilakukan oleh Allah. Mengapa? Karena Allah mempunyai sifat adil. Ya. Dengan sifat keadilan Allah, tentu orang yang beramal soleh dimasukkan ke dalam surga dan orang yang melakukan perbuatan jahat atau perbuatan dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Walaupun sebenarnya hak Allah untuk memasukkan kemanapun, ya, tapi itu tidak akan dilakukan oleh Allah jika tidak sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Karena itulah kita yang melakukan perbuatan dosa ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi peluang untuk masuk ke dalam surga. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Dengan cara mengakui kesalahannya, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beristighfar dan sebagainya, ada peluang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari manusia yang benar-benar putih mulus semenjak lahir sampai mati sepertinya belum pernah ada. Hatta walaupun Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, leluhur kita ini saja sudah pernah melakukan sebuah kesalahan, walaupun itu dianggap bukan perbuatan dosa karena para nabi itu memiliki sifat maksum. Ada beberapa nabi, ya, yang dinilai
pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi itu adalah maksum, ya, yang tidak dianggap sebuah kesalahan, dan ini sekelas beliau, apalagi kita yang manusia-manusia biasa ini. Tapi ada solusinya bagaimana? Ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling durhaka itu adalah sudah melakukan perbuatan dosa, masih tidak mengakui bahwa itu adalah perbuatan salah. Wah, ini yang tambah parah. Iya, Ustaz. Nah, ini kalau begitu tips, bicara tips ya mungkin ya, menghindari dari sebuah dosa ini. Kan kita berkaitan manusia pada umumnya ya seperti saya lah contohnya ya, mungkin banyak hilap dan salah. Tips yang paling bisa kita pegang untuk menghindar dari segala dosa ini seperti apa, Ustaz? Ya, ada ya, sebenarnya ada istilah obat hati itu ada 5 macamnya yang ingin dibaca di musala-musala itu. Yang pertama adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini ada ulama yang mengatakan sambil direnungi maknanya. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa cukup baca Al-Quran saja itu adalah obat hati. Kemudian yang kedua sering melakukan sholat malam. Kemudian yang ketiga adalah berzikir. Kemudian yang keempat sering berpuasa. Dan yang kelima ini adalah bergaul dengan orang solih. Nah, tips diantaranya kita supaya tidak mudah melakukan perbuatan dosa, diantaranya adalah bergaullah dengan orang solih. Kalau bergaul dengan orang soleh, insya Allah akan terhindar dari perbuatan dosa. Di samping kita bisa menerima nasihat dari orang soleh tersebut, juga kita akan meniru, akan ketularan dari perbuatan solehnya, kita akan meniru perbuatan solehnya. Sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, pelan-pelan kita akan mengikutinya. Ada orang yang suka mencuri, kita berteman dengan situ, kita akan mulai mencoba-coba bagaimana rasanya mencuri dan sebagainya. Apalagi sudah sampai pernah menikmati hasil mencuri, aduh semakin akut itu, semakin berat untuk menghindar dari situ. Jadi di antara tips yang paling mudah adalah berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang baik. Kalau yang dosa tidak diampuni oleh Allah, Ustaz? Sebenarnya semua dosa adalah diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang saya baca tadi itu, bahwa wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Ya, barang siapa yang syirik kepada Allah, maka dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Sebenarnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, kecuali dia bertaubat, dan taubatnya syirik adalah kembali ke jalan yang benar, membaca 2 kalimat syahadat. Sebenarnya semua dosa akan diampuni oleh Allah, senyampang kita mau bertaubat kepada Allah. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa harus mengakui kesalahannya, bahwa kita berbuat salah itu, kita khilaf gitu, kita salah. Kemudian setelah itu kita meminta ampun kepada Allah. Saya minta ampun ya Allah, saya ini berdosa, saya mengakui bahwa ini adalah perbuatan dosa. Semuanya dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah dimanapun kita melakukan perbuatan dosa dan dimanapun kita meminta ampun kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika dosa berhubungan dengan hakullah, dengan hak Allah. Sedangkan apabila dosa berhubungan dengan sesama manusia, maka kita harus meminta ampun, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Bisa saja kita ngerasani, kemudian menyakiti hatinya dan sebagainya. Kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Itu cara kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa ketika meminta ampun insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terima kasih sekali. Ini pencerahan yang luar biasa. Hari ini saya bisa berbincang bersama Ustadz dan juga memberikan tausiah buat kita semuanya. Pemirsa Jember 1 TV, dalam program Status Embun ini ada beberapa hal yang paling menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz, bahwa ketika hati kita ingin terang, pikiran kita ingin terang, kemudian rezeki kita juga ingin terang, maka hindarilah segala perbuatan salah dan dosa, dan mendekatlah pada orang-orang yang beramal saleh dan orang baik, sehingga kita mampu tertular menjadi orang yang baik. Sampai di sini mungkin episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.